Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Jacqueline dari J Sanderis. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang 50 fakta dari Min Yoongi atau yang biasa kita sebut Suga. Yang pertama, Yoongi itu lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1993 di kota Daegu, tepatnya 300 km dari selatan kota Seoul. Yang kedua, dia itu merupakan lead rapper dari BTS. Yang ketiga, dia itu jadi tertarik kepada dunia rap saat ia mendengarkan lagu Stony Skunks yang berjudul Reggae Muffin. Dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang rapper setelah mendengarkan lagu dari Happy Heart yang berjudul Fly. Itu sama kayak Namjoon yang kemarin ya. Yang nomor 4, Suga itu pernah menjadi seorang rapper yang biasa perform di jalan dengan stage name Gloss. Pada tahun 2010, dia merupakan bagian dari kru hip hop yang bernama D-Town. Dia itu memproduksi sebuah lagu yang berjudul 518062 yang merupakan sebuah lagu untuk memperingati Gwangju Uprising. Nomor 6. Jadi dia tuh dia itu pas awal masuk Big Hit, sebenarnya dia tuh memilih untuk menjadi seorang produser, bukanlah menjadi seorang idol. Nomor 7. Saat membentuk BTS, CEO dari Big Hit yaitu Bang PD mengatakan kepada Suga kalau dia tuh nggak perlu yang namanya dance. Yang dia perlu lakukan itu cuman nge-rap aja. Tapi nyatanya kan dia sekarang menjadi idol dan harus rap, nyanyi dan juga dance. Jadi dia Suga tuh merasa kalau dia tuh ditipu oleh Bang PD gitu. Yang nomor 8, Suga itu memenangkan posisi kedua saat ia berada di audisi rap yang dinamakan Hit It yang diadakan oleh Big Hit Entertainment pada tahun 2010. Suga itu menulis lagu dengan menggunakan alat synthesizer. Jadi kayak alat musik elektronik yang ada kayak bentuknya piano, tapi di atasnya tuh ada yang tombol-tombol untuk nge-aransemen lagu gitu. Pada saat umur dia 13 tahun. Pada saat dia umur 17 tahun, dia itu bekerja paruh waktu di studio recording untuk belajar bagaimana caranya untuk memproduksi lagu. Dan dia berkata, "There was no special motivation for making music. I just had to do it." Jadi tuh dia gak punya alasan yang spesial untuk membuat lagu. Yang dia pikirkan tuh, yaudah, gue tuh harus pekerjaan gue tuh harus ngebuat lagu itu gitu. Yang dikatakan Suga. Kan Suga itu cinta dengan musik, tapi dia tuh gak suka belajar musik melalui textbook saat di sekolah. Biarpun dia melakukan banyak paruh waktu saat dia belajar musik di Daegu, dia sendiri juga susah untuk mengatur keuangan untuk dia beli makanan dan juga transportasi. Dan ketika dia di sekolah di SMA, dia mendapatkan uang jajan dengan cara membantu mengarrange lagu di sekolah. Oke, Suga dulu pernah menggunakan behel. Suga sendiri juga udah punya SIM untuk mengemudi mobil. Yang ke-14, lagu BTS yang diproduksi oleh Suga termasuk Jump, Let Me Know, Boys with Fun, dan juga solo track dia sendiri yaitu berjudul First Love. Nomor 15, di dalam lagu ciptaannya dia sendiri yang berjudul 140505 at Dawn, Suga itu kayak ngasih tahu atau menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya menderita mental problems seperti social phobia, depresi, dan juga obsesi. Yang kita tahu ya, hampir semua anak-anak di Korea Selatan kebanyakan itu kayak stres, dan juga ada juga yang sampai depresi karena tekanan
dari pendidikan biasanya, dan juga orang tua juga nyuruh mereka tuh harus sangat bagus kalau di dalam dunia pendidikan gitu. Mungkin itu salah satunya juga. Suga itu suka sekali dengan yang namanya basket. Dia itu dulu pernah bermain basket saat menjadi pelajar. Tapi ketika dia menjadi trainee, dia hanya bermain basket itu cuma setiap hari Minggu. Dan biasa dia tuh menjadi posisi point guard atau shooting guard. Karena kecintaannya dengan basket, Suga itu percaya kalau bahwa dirinya bisa tumbuh lebih tinggi dari 180 cm. Tetapi karena cederanya di bahunya, pada saat dia jadi sebelumnya tuh pernah jadi kan sering kerja part time. Dia itu pernah kecelakaan motor saat mengantarkan kayak entah makanan, entah pokoknya jadi dia tuh bagian dari pengiriman gitu. Dan dia itu kecelakaan saat sedang melakukan pekerjaannya itu. Jadi dia tuh nggak bisa berlatih sebanyak yang dia lakukan sebelumnya. Dia itu nggak suka sama yang namanya dance, biarpun dia tuh dia tuh berbakat gitu dalam dance juga sebenarnya, tapi dia nggak suka dance. Dan hal lainnya yang dia nggak suka itu adalah tempat yang berisik dan juga ramai. Suga itu belajar piano secara otodidak atau dia belajar sendiri. Golongan darahnya Suga itu O. Suga itu sangat suka mengambil foto atau yaitu memfoto-foto. Sekarang itu dia dia memilih fotografi sebagai salah satu majornya dia itu di Global Cyber University. Jadi dia lebih fokus ke fotografi saat ini kuliahnya. Semua jenis warna rambut bakalan cocok di Suga karena Suga itu memiliki kulit yang sangat putih atau pale skin tone. Suga kelihatannya tidak seperti orang yang heartwarming pada awalnya. Pada saat pertama kali kalian melihat Suga, mungkin kalian melihat dia tuh sebagai orang yang kurang heartwarming, karena dia itu emang cenderung ke pendiam dan juga tidak banyak tersenyum. Suga merupakan salah satu member yang paling kalem di grupnya. Jadi saat BTS menghadiri show-nya Jimmy Fallon yang Tonight Show, dia itu tetap diem duduk di kursi di sofanya gitu ya. Sementara member lain tuh nari-nari, lompat-lompat bersama si Fallon. Karena kepribadiannya yang cenderung to the point dan dia lebih ke realistic personality, banyak dari lagu mixtape dia yang mengandung hard-hitting words and critical lines. Jadi lebih banyak ke yang kritik. Menurut J-Hope, Suga itu salah satu member yang paling care di antara member-member di BTS lainnya. Suga lebih memilih untuk tetap berada di dalam ruangan daripada keluar rumah. Menurut member lain, Suga itu lebih suka tiduran atau rebahan. Seringnya di studio, asrama, dan juga di broadcasting station. Katanya seperti itu. Sekalinya dia pergi ke studio musiknya, dia itu jarang sekali yang namanya keluar. Jadi itu dia itu udah kayak macam tinggal di dalam studio. Biarpun Suga itu bukan orang yang suka keluar atau suka bergaul, Suga juga sendiri punya banyak sekali teman artis. Contohnya Hichul dari Super Junior, Jaewoong dari GOT7, Kang Daniel dari 101, Suran, Tablo Epic High, terus Ayu, dan juga masih banyak teman artis lainnya. Suga juga pernah menjadi bagian dari lagunya Risora yang berjudul Song Request yang dibuat oleh Tablo. Jadi dia pernah menjadi bagian rapnya dari lagu Risora. Suga memilih Jimin sebagai salah satu member yang mau dia bawa kalau misalkan dia harus tinggal di sebuah pulau terpencil selama 3 tahun.
Ya mungkin karena Jimin anaknya pecicilan, bisa ngebuat Hyungnya ketawa gitu, bisa menghibur dia lah gitu. Suga itu nggak mau terlibat dengan yang namanya judi atau gambling dan juga saham. Suga itu kalau di BTS jadi punya perannya sebagai orang yang negur dan juga mengedukasi member yang lebih muda. Suga itu memiliki kakak laki-laki, dan kakak laki-lakinya itu merupakan salah satu orang yang sangat gimana ya, sangat terlibat banget dalam hidupnya gitu. Jadi dia tuh sering kali curhat kepada kakaknya ini. Terus di dalam mixtape-nya yang berjudul Skip, Suga itu mengatakan bahwa si Hyungnya ini tuh orang yang mendorong dia biar bisa melakukan maju dalam karirnya di dunia musik gitulah. Jadi kakaknya juga yang salah satu keluarga yang percaya bahwa Suga itu bisa sukses di dalam dunia musik gitu. Dan juga kakaknya itu salah satu orang yang pertama kali Suga kabarin saat dia itu lolos audisi dari Big Hit. Suga itu berpikiran kalau dia itu paling bahagia kalau misalkan dia sedang bekerja di studionya. Yaitu balik lagi karena dia tuh benar-benar gimana ya, kecintaannya sama musik itu lebih besar banget gitu loh. Suga memiliki kebiasaan, salah satu kebiasaan jelek kalau kayak kita sih ya, yaitu menggigit kuku jarinya. Tapi kemarin ini dia ngomong kalau misalkan belakangan ini dia itu udah berhasil lepas dari kebiasaannya itu untuk menggigit kuku-kukunya, dan dia berterima kasih kepada ARMY juga karena menurut dia ARMY juga merupakan ya orang yang mendorong dia itu untuk berubah gitu menjadi yang lebih baik. Suga merupakan pembicara yang handal. Dia itu seringkali menjadi host di grupnya, terutama kalau misalkan lagi ada show-nya itu ya, yang variety show-nya ya Run BTS, dia tuh sering banget jadi hostnya. Biarpun dia tidak mempunyai tato, dan jika dia mau punya tato, dia cuma mau satu tato kecil di jempolnya. Itu juga jadi cuman ya kayak kata dia sih a small dot in his toe gitu. Biarpun pada saat lagi musim panas, Suga itu selalu atau sering, lebih tepatnya sering menggunakan baju yang berlengan panjang, dikarenakan dia itu nggak suka yang namanya matahari, gak mau kulitnya itu kena matahari. Makanya lebih sering kalau kita lihat sih kayak dia lebih ke hoodie, tangan panjang, sweater, atau misalnya pakai jaket. Makanya dia kulitnya paling pucet di antara lainnya. Tipe ideal dari Suga adalah seorang perempuan yang suka mendengarkan lagu-lagu hip hop dan juga kalem, dan juga mengerti kalau misalkan Suga itu punya short tempered gitu, jadi gampang emosi. Dia itu lebih mementingkan karakter si cewek tersebut daripada penampilan fisiknya. Jadi Suga itu sebelum debut memiliki seorang pacar, tapi mereka itu putus setelah si Suga menjadi seorang trainee. Jadi aktris Hollywood favoritnya Suga adalah Scarlett Johansson. Sebagai anak-anak, dia itu dulunya pengen menjadi seorang arsitek. Suga itu menggambarkan dirinya sebagai seekor kucing karena dia tuh lebih suka menyendiri dan tidak mudah berbaur dengan orang lain. Suga itu memiliki seekor pudel yang berwarna coklat yang dinamakan Holly, dan dia suka sekali selfie dengan Holly gitu. Album yang pertama kali ia beli adalah dari Eminem. Hal yang pertama yang bakalan dia masukin ke kopernya yaitu laptop, karena dengan laptop dia masih bisa membuat musik dimanapun ya, dan kapanpun dia mau gitu. Pada Januari 2018, Suga itu
mendapatkan membership penuh dengan Korea Music Copyright Association. Warna favorit juga adalah putih. Dan yang terakhir, moto dia adalah I don't give a shit. Jadi emang dia tuh orangnya tuh tipikal yang cuek dan juga yang gak bakal dengerin apa kata orang lain mengenai diri dia. Jadi ya udah, menurut gue bener, gue lakuin gitu, dan nggak mau mendengar kayak kata-kata negatif dari orang lain. Itu yang aku suka dari Suga. Jadi itu dulu fakta-fakta dari Suga. Kalau selama recording kayak aku terbata-bata atau gimana, maafin ya, soalnya ini aku langsung translate langsung dari Inggris gitu. Untuk yang selanjutnya aku bakal bacain tentang J-Hope. So, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dadah. Murahe.